Di mana ada jaminan bahwa kalau kami keluar itu nggak ditempati orang luar? Jaminannya apa? Bahwa rumah sakit itu juga dapat tekanan dari luar kota. Jadi artinya begini Pak, kalau kami Surabaya mengalah, itu akan ditempati orang luar kota juga gitu. Nah ini yang saya juga harus minta terutama ke Pak Dodo bahwa itu ada jaminan. Kalau saya melakukan, saya akan menata misalkan Surabaya nanti ada khusus untuk itu. Tapi saya harus ada jaminan bahwa itu tidak ada tekanan dari luar. Yang kemudian mereka menerima, kan tidak fair untuk kami ngalah, sementara orang lain masuk, kan tidak fair untuk kami. Padahal sudah ada rumah sakit rujukan di Jawa Timur yang sudah ditunjuk. Kan tidak fair kalau kemudian semua, saya tahu mereka kenapa mungkin mereka nggak percaya dengan di daerahnya, tapi kan tidak fair, ada jaminan. Yang pertama pertanyaan saya, kalau misalkan nanti saya bisa kondisikan itu, ada jaminan dari luar nggak masuk, tekanan dari ke rumah sakit. Rumah sakit nggak boleh nolak karena suasana di Surabaya juga semakin berat gitu. Daya dukung Surabaya terbatas, sementara tekanan dari luar besar. Nah saya juga nggak mau Pak. Jadi kalau dilihat sebetulnya Pak, kita kemarin tes sekian ratus, itu hasilnya yang paling besar itu tidak sampai 25%. Tapi ada satu wilayah di daerah di luar sana, itu sampai hasilnya di luar kita yang kita nggak pernah bayangkan. Artinya itu akan menekan kita juga gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada jaminan dari rumah sakit itu tidak ada tekanan dari luar? Kalau ada tekanan nggak ada gunanya saya Pak. Saya memindah ini nggak ada gunanya saya. Saya malah ngasih peluang yang menambah beban Surabaya semakin berat. Nggak mungkin kalau dia sakit nggak dengan keluarganya, pasti dia dengan keluarganya. Permasalahannya keluarganya sudah ditata. Kalau di sini saya kalau begitu ada pasien saya langsung tes keluarganya. Semua permasalahannya di sana dites nggak? Nah kalau dia jalan-jalan ke sini, dia ke warung dan sebagainya, keluarganya habis saya. Itu Pak. Itu jadi oke, saya terima. Masukan itu saya sangat terima sekali. Mungkin kalaupun toh terpaksanya saya akan bisa lakukan itu. Tapi itu tadi, karena kalau mereka datang dari luar kemudian dia ngantar keluarganya sakit, apakah ada jaminan keluarganya itu bahwa dia nggak kena, dia bersih? Nggak ada kan? Siapa yang bisa jamin? Sementara dia makannya di warung. Itu pertanyaan saya Pak. Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua Pak, untuk mobil edukasi meskipun sebetulnya kecamatan udah lakukan itu Pak. Jadi saya udah merekam, ini nanti akan saya perbarui. Rekaman suara saya tuh ditaruh di mobilnya kecamatan, dia mutar gitu. Sebetulnya sudah dilakukan itu. Nah, sampai 1 bulan perjalanan ini Pak, itu tidak keluar dari klaster Pak. Klaster yang sudah kita detek. Jadi kalau ada yang positif, itu mesti dari PDP nomor pasien sekian, ODP nomor pasien. Artinya tidak ada keluar dari yang baru Pak. Jadi itu kita bisa pantau, Bapak bisa lihat di sini Pak. Ini data ini Bapak, ini. Jadi keterangan tambahan kasus COVID 41, ini yang semalam Pak. Ini datanya, berarti kami punya datanya itu. Ini ODR Rawat Jalan tanggal 3 dan 5 Mei. Jadi ada 4 orang. ODP Rawat Jalan artinya itu sudah terdata di kami. Dan saya masih bersyukur di 1 bulan ini Pak, itu semua
frame-nya kita. ODR yang sudah kita tangkap yang terinci di dalam ODP, PDP, dan OTG itu masih di frame kita. Permasalahannya adalah saat itu, jikalau ini positif Pak, kita nggak punya, kita nggak tahu. Kalau misalkan di sini ada si A, ini dia positif, saya nggak bisa misalkan dia karena saya nggak punya alat. Akhirnya dia satu keluarga ini ada A1, A2, A3, A4, bahkan ada yang 36 satu rumah. Satu alamat 36. Saya nggak bisa, mungkin ini bisa keputus. Tapi makin hari dia makin banyak lagi tambah. Itu masalahnya Pak. Jadi kenapa Surabaya menjadi besar? Itu di sini Pak. Saya bisa jamin Pak. Karena setelah saya turun sini misalkan ada baru. Kes Sampurna misalkan. Itu adalah PDP dia. Kes Sampurna. Jadi bukan klaster Sampurna baru. Tapi pegawainya di situ ada yang PDP masuk dia. Jadi bapak-bapak sekalian, kenapa saya ingin menyampaikan sebetulnya kalau saya bisa di sini geraknya tuh di sekitar orang itu. Bahkan saat itu saya sudah frustasi karena sehari hanya dapat 4 sampai 6 swab, nggak ada rapid test. Saya ngomong, wes Bu, anggapan aja semua positif. Karena saya nggak bisa, semakin lama semakin menular. Tapi saya kemarin masih bersyukur Pak. Dari rapid test itu yang kita lakukan di beberapa tempat, tidak seperti yang saya bayangkan. Mudah-mudahan ini saya lakukan terus. Jadi saya satu kampung ini saya rapid test Pak. Satu kampung saya rapid test. Yang saya lakukan kemarin. Jadi yang pandeminya besar, saya langsung lakukan rapid test. Satu kampung begini Pak. Ada fotonya itu, tunjukkan fotonya. Jadi di jalan-jalan gini pemeriksaan Pak, di kampung satu deret gitu. Dan hasilnya memang banyak, tapi tidak sebanyak yang saya bayangkan. Karena waktu itu saya anggap sudah itu semua positif. Karena saya nggak bisa, gimana saya memisahkan. Apalagi sekarang kita sudah punya alat Pak. Sekarang beberapa, begitu kamu positif, oke, kamu ke sana. Begitu kamu reaktif, kamu ke sana. Begitu reaktif, jadi sampai saya nyewa hotel. Kita sewa hotel, nanti ada 40, 60 yang kita masukkan ke situ. Sampai 69 yang kita masukkan seperti itu. Nah, itu Pak. Kemudian, pertanyaan kedua bagi saya, Pak. Saya nggak punya data. Apakah itu berat atau ringan? Berapa yang berat? Berapa yang ringan? Kondisi di rumah sakit. Saya nggak punya datanya. Kami update terus yang rawat jalan sama rawat inap Pak. Tapi kalau rawat jalan sama rawat inap, kami nggak tahu kalau rawat inap itu berat atau enggak, kami nggak tahu Pak. Nah, kalau misalkan, oke, yang ringan kita ambil, kami juga nggak punya data. Tapi bahwa dia rawat inap kami punya. Yang tiap hari selalu kita update Pak. Jadi contohnya misalkan positif, dia kena positif, dia rawat jalan, kita cek dia sudah masih rawat jalan atau dia rawat inap gitu. Itu kita ada update terus. Tapi kalau itu berat atau ringan kami nggak punya data. Jelas itu. Betul Bu Bani ya? Yang berat, Bu Bani punya? Kita punya datanya, orangnya. Oke. Taruhlah kita pertahankan di situ, Pak. Taruhlah kita pertahankan dia di rumah sakit rujukan yang berat dan kemudian proses transformasinya tuh gimana, perpindahannya itu? Itu pertanyaan saya. Taruhlah nanti saya bisa menyiapkan itu, Pak. Kemarin kenapa kemudian kami ke Usada Utama, Pak? Karena mereka terima, Pak, dan kami sudah bantu tempat tidur gitu. Itu dengan harapan memang saya memisahkan itu. Memisahkan itu karena Pak, mohon maaf kalau saya misalkan tentukan rumah sakit BDA, kayaknya ributnya nanti 1 bulan Pak. Ya saya juga nggak tahu itu rumah sakit kok di situ gitu.
Jadi karena di tengah perkampungan gitu, kayaknya harus mengkondisikan 1 bulan lah Pak. Saya butuh waktu itu, pengkondisian. Gimana ada jaminan bahwa kalau kami keluar, itu nggak ditempati orang luar? Jaminannya apa? Karena saya juga nggak fair Pak, kalau kami keluar kemudian ditempati, ternyata dia bawa keluarganya ke sini, ya saya berat Pak. Dia makan di warung-warung, sampai Bapak tahu yang namanya, ya mohon maaf, saya harus karena kan kemungkinan dia parkir mobil di hoki. Jadi hoki itu tiap hari kita semprot Pak. Petugas kita saya beri tiap hari, saya kasih ini seperti pasien. Karena saya juga nggak bikin dia juga ikut sakit. Iya kan? Nah, jadi mobil treatmentnya seperti kayak mobil Dianu. Karena kami berat juga Pak, kalau itu mereka bukan pasien, keluarga dia makan di situ. Betul kan Pak? Nah, apakah ada jaminan? Nggak ada jaminan itu. Kalau di kami Pak, 1 keluarga kita periksa, nggak ada yang bisa lolos. Cari dia, kalau kurang 1 kita cari kemana dia. Gitu.